Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini aku masih bisa share kembali kepada kalian semua. Dan seperti biasa di awal bulan, ini waktunya aku untuk buat budgeting. Setelah kemarin aku melakukan evaluasi ya teman-teman. Nah itu tadi aku udah coret-coret di financial planner gitu. Udah aku buat untuk rincian apa-apa aja yang akan aku belanjakan di bulan Juli ini. Namun di sini aku mau pindahin lagi di buku jurnalku gitu ya teman-teman. Karena aku sendiri suka untuk mewarnai ataupun menggambar. Jadi di sini aku pindah di buku planner aku ini ya teman-teman. Sebenarnya itu di sini aku udah gambar kemarin, tapi di sini aku mau tambahin. Di sini aku mau tempel-tempel dulu stikernya. Dan ini stikernya ini mudah banget diaplikasikan ya teman-teman. Tinggal kita buka aja bagian lemnya, terus udah deh kita tempel. Jadi makin kelihatan cantik ya teman-teman, jadi makin semangat buat budgeting. Nah kalau kalian mau coba silahkan ya teman-teman, bisa juga kalian order, nanti aku tulis di deskripsi box untuk link pembeliannya. Membuat budgeting ini sangat-sangat perlu ya teman-teman, khususnya buat kita para bunda dan juga para teman-teman semua. Apalagi saat ini kebutuhan itu semua pada naik ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah salah satunya yaitu dengan menerapkan budgeting seperti ini ya teman-teman. Karena kalau kita sudah menerapkan budgeting, keuangan kita itu jadi makin terarah dan juga terhindar dari yang namanya boncos atau bocor di tengah bulan gitu. Dan ujung-ujungnya kita akan hutang ya teman-teman. Nauzubillah, jangan sampai ya teman-teman. Dan ini lanjut aja, aku langsung membuat untuk budgetingnya. Di sini yang pertama itu ada kebutuhan tetap di mana kebutuhan tetap itu meliputi listrik dan juga wifi serta sedekah ya teman-teman. Nah untuk listrik sendiri itu aku menganggarkan 205.000 dalam setiap bulannya. Alhamdulillah cukup ya teman-teman, karena aku sekarang itu lagi nggak pakai AC. Jadi 200 itu cukup untuk di rumah aku. Nah untuk wifi sendiri itu tetap 337.000. Nah sedangkan untuk sedekah itu mohon maaf aku nggak bisa cantumin nominalnya ya teman-teman, karena menurut aku itu privasi buat aku. Nah ini lanjut. Dan selanjutnya di sini ada kebutuhan tidak tetap, di mana kebutuhan tidak tetap ini sendiri itu kebutuhan yang selalu berubah di setiap bulannya ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan tidak tetap itu bisa meliputi belanja bulanan, belanja mingguan, beras, gas, jajan, dan juga bensin, seperti itu ya teman-teman. Nah buat kalian yang mau ngikutin budgeting seperti aku ini boleh banget. Tapi nanti teman-teman mohon ya teman-teman, untuk nominalnya nggak bisa disamain dengan aku, karena pendapatan di setiap rumah tangga itu berbeda-beda, serta kebutuhannya juga sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngikutin silakan, tapi untuk nominalnya kalian bisa tentukan sendiri. Nah, di sini itu aku masih menuliskan apa-apa aja yang aku keluarin di bulan ini untuk kebutuhan tidak tetap ya, teman-teman. Nah, di sini aku mulai menuliskan untuk nominalnya. Untuk belanja bulanan itu sendiri, untuk bulan ini aku menargetkan di 200.000 ya, teman-teman. Nah, untuk belanja mingguan ini sendiri itu aku menargetkan 800.000. Jadi setiap minggunya itu 200.000 ya teman-teman. Kenapa aku naikkan? Karena emang sekarang itu lagi ada orang gitu ya teman-teman di rumah aku. Jadi aku harus naikin untuk jumlah belanja mingguan aku nominalnya.
Dan di situ juga ada beras tetap 200.000, gas dan air 160.000, jajan anak 300.000 serta bensin di situ aku menganggarkan 150.000. Di sini ini emang ada beberapa item yang berubah ya teman-teman. Seperti belanja bulanan itu tadi udah aku anggarkan sebesar 200.000 yang dari awal itu 300. Sedangkan untuk belanja mingguan sendiri itu kemarin-kemarin 600 ya teman-teman, tapi udah 2 bulan ini aku anggarkan 800.000. Dan itu tadi aku lupa ya teman-teman, untuk income di situ tadi aku lupa menuliskan ya teman-teman, itu sebesar 3.300.000 dan uangnya itu full dari pak suami aku ya teman-teman. Dan ini aku hias-hias sedikit untuk budgetingnya biar makin menarik. Dan di sini lanjut ya teman-teman, setelah tadi ada kebutuhan tetap, ada kebutuhan tidak tetap. Di sini lanjut ada kebutuhan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan lain-lain ini perlu juga kita tulis atau kita anggarkan, karena terkadang uang kita itu tidak cukup ya teman-teman. Maksudnya dalam arti di sini itu uang yang kita anggarkan di awal itu tidak cukup, jadi kita bisa mengambil uang dari sini. Dan ini juga asalnya masih dari gaji tadi ya teman-teman, yang 3.300.000, karena masih ada sisanya, jadi untuk aku anggarkan di kebutuhan lain-lain. Nah, di sini untuk kebutuhan lain-lain itu sendiri meliputi dana tak terduga untuk uang pegangan dan juga skincare. Di situ itu masing-masing 100.000 ya teman-teman. Dan untuk investasi di sini sisa uangnya aku masukin semua ke investasi. Nah, untuk investasi sendiri itu aku memang menganggarkan di akhir ya teman-teman, setelah semua budgeting itu selesai. Jadi aku di sini berani menganggarkan untuk investasi, karena kalau tidak cukup untuk budgeting yang di awal, jangan dulu menyimpan atau investasi ya teman-teman. Lebih baik kita mencukupkan terlebih dahulu untuk kebutuhan-kebutuhan selama 1 bulan ini. Nah, di sini aku menuliskan untuk dana darurat itu ada 100.000. Kemudian dana pendidikan di situ 150. Ada tabungan masa tua di situ 100, tabungan emas 100, dan juga sinking fund lain-lain itu 200.000. Nah, di sini coba kita hitung sama-sama ya teman-teman. Untuk kebutuhan tetap tadi itu nominalnya ada 542.000, itu meliputi listrik dan wifi ya teman-teman. Jadi di sini alhamdulillah untuk 1 bulan itu untuk kebutuhan tetap aku itu ada 542.000. Di sini lanjut kita mau hitung juga untuk kebutuhan tidak tetap, itu yang meliputi belanja bulanan, belanja mingguan, beras, gas dan air, jajan anak serta bensin. Di situ itu jumlahnya ada 1.810.000 ya teman-teman. Jadi ini uangnya udah aku hitung dan langsung aja aku tuliskan di dalam budgeting aku. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman nominalnya. Jadi untuk kebutuhan tidak tetap ini emang tergolong apa ya teman-teman, lebih besar gitu ya teman-teman, karena itu memang kebutuhan kita, kebutuhan hidup ya teman-teman selama 1 bulan ini. Di sini lanjut untuk investasi itu ada 650 ya teman-teman. Tapi aku tadi salah menuliskan 700. Jadi ini aku mau ganti dulu. Di situ aku udah tulis 650. Mohon maaf ya teman-teman, belibet. Nah, ini dari kesimpulannya itu aku bisa menuliskan hasil income 3.300.000, itu pengeluarannya sebesar 3.300.000 juga ya teman-teman. Jadi uangnya itu nggak ada sisa atau habis karena semua udah terpakai termasuk investasi. Nah, di sini tak lupa juga aku membuat untuk budget tracker ya teman-teman, supaya nanti juga aku mudah untuk menuliskan apa-apa aja yang udah aku belanjakan di 1 bulan ini.
Dan terima kasih ya teman-teman buat kalian yang udah klik atau udah ngikutin video aku hingga detik ini. Aku ucapin terima kasih banyak, dan mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan udah gabung di channel aku ini. Yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih ya teman-teman, support kalian itu sangat berarti banget buat aku. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.